Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas membuat video pendek mengenai filsafat pendidikan yang berjudul Konsep Filsafat dan klarifikasinya ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan video pendek ini yaitu untuk memenuhi kriteria penilaian UTS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang konsep filsafat dan klarifikasi filsafat, bagi saya maupun juga bagi penonton. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yang telah memberikan tugas ini. Saya di sini sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Putri Francisca Petricia dengan nomor NPM 20106310500028 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini juga ada identitas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Saya di sini semester 2 dari angkatan 2020. Saya di sini akan membahas konsep filsafat dan klarifikasi filsafat. Yang pertama saya akan membahas konsep filsafat. Konsep filsafat terdiri dari 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Saya akan memberitahu pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Pengertian filsafat secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat berdasarkan makna kata. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumannya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kejadian, hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Konsep filsafat menurut Dr. Runes dalam The Dictionary of Philosophy pada tahun 1963 membagi filsafat dalam 3 cabang utama, yaitu ontologis, menyelidiki tentang keberadaan sesuatu; epistemologis, menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validasi pengetahuan; aksiologi, menyelidiki tentang hakiki nilai, kriteria, dan kedudukan metafisis keberadaan suatu nilai. Konsep filsafat. Filsafat ilmu merupakan telaah filosofis dalam rangka menjawab pertanyaan pokok mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ontologis merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaahan, serta penafsiran tentang hakikat realitas. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu, apa hakikat kebenaran, dan kenyataan itu yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pengetahuan. Aksiologi ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya, ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang kedua, saya akan membahas klarifikasi filsafat. Klarifikasi filsafat menurut wilayah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada filsafat barat, yang kedua ada filsafat timur, dan yang ketiga ada filsafat timur tengah.
Filsafat Barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas Eropa dan daerah jajahan mereka. Filsafat Timur adalah tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Tiongkok, dan daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Filsafat Timur Tengah ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa, sebab dilihat dari sejarah, para filsuf dari tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris tradisi filsafat Yunani. Sebab para filsuf Timur Tengah yang pertama-tama adalah orang-orang Arab atau orang Islam, dan juga beberapa orang Yahudi, yang menaklukkan daerah sekitar Laut Tengah dan menjumpai kebudayaan Yunani dengan tradisi falsafi mereka. Lalu mereka menerjemahkan dan memberikan komentar terhadap karya-karya Yunani. Klarifikasi filsafat menurut latar belakang agama. Yang pertama ada filsafat Islam. Filsafat yang bercirikan berasal dari suatu tradisi Islam. Yang kedua ada filsafat Buddha. Elaborasi dan penjelasan tentang ajaran Buddha yang disampaikan. Yang ketiga ada filsafat Hindu. Berbagai sistem pemikiran dalam agama Hindu. Yang terakhir ada filsafat Kristen. Perkembangan filosofi yang bercirikan berasal dari suatu tradisi Kristen. Tujuan mempelajari filsafat. Adapun tujuan mempelajari filsafat menurut Amsal Bakhtiar yaitu dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Menjadi pedoman untuk membedakan studi ilmiah dan non-ilmiah, dan dapat mempertegas bahwa persoalan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Kesimpulan. Jadi, filsafat adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan lain adalah bahwa filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan objeknya terbatas. Selanjutnya, ada daftar pustaka yang berisikan sumber bacaan yang saya gunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan video. Saya menyadari video yang saya buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa, dan penulisan. Saya berharap semoga video ini bisa menambah wawasan bagi para penonton dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.